Membahas soal dampak eskalasi yang terjadi di Iran, Timur Tengah secara meluas, kita sudah bersama dengan praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergi Policies, Dina Prapto Raharjo. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Rahmat. Mbak Dina, ini serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran ini menjadi penanda kekhawatiran soal perang besar dalam waktu dekat menurut Anda? Ya, dampak dari serangan bersama ya antara Israel dengan Amerika Serikat ini akan meluas di kawasan Timur Tengah dan dampaknya tentu bisa terasa sampai ke kawasan kita karena ini wilayah yang sangat strategis dari segi geopolitik juga dalam hal energi, dalam hal konektivitas. Eh, ini kalau kita lihat tidak hanya Iran dan juga Israel yang ada di wilayah tersebut yang terdampak, juga ada Bahrain karena ada pangkalan militer Amerika Serikat, Kuwait juga, Arab Saudi juga. Ini semakin memperuncing atau bisa membuat pecah Timur Tengah, Mbak Dina. Yang perlu kita catat adalah bahwa sebelum kejadian ini, bulan Juni 2025, itu kan Israel yang melakukan serangan terlebih dahulu terhadap Iran ya. Dan sesudah kejadian itu dihidupkan kembali itu proses negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran, bahkan difasilitasi, diupayakan dimoderasi oleh Turki pertama, kemudian yang kedua Oman. Turki itu membantu di bulan Januari 2026, sesudah itu barusan kemarin belum lama itu Oman kan. Dan simpulan dari proses mediasi tersebut adalah sebenarnya Iran itu menyerah. Apapun dia akan lakukan demi perdamaian yang diminta dari Amerika Serikat. Tapi poinnya di situ adalah dari Amerika Serikat ini kita nggak bisa pinpoint, nggak bisa menetapkan sebenarnya yang diminta itu apa. Hanya soal nuklir, karena kalau nuklir dia berjanji tidak akan melakukan pengembangan senjata nuklir. Sama sekali tidak ada yang dituduhkan kepada Iran. Tapi kemudian kita baca statement terakhir tadi dari Netanyahu misalnya. Itu kan mengatakan bahwa mereka juga mencoba menjatuhkan rezim yang dianggap opresif. Kemudian Donald Trump juga mengatakan karena Iran melakukan serangan terhadap para demonstran. Jadi tujuan yang dicari itu nggak bisa kita tetapkan dan artinya nggak ada ruang negosiasi sebenarnya antara Amerika Serikat dengan Iran dan ada faktor Israel di situ. Israel sama sekali tidak punya niat untuk membuat Iran menjadi kuat gitu, atau dia sangat curiga bahwa agenda Iran ini pasti terhubung dengan Hamas. Jadi itu yang harus menjadi catatan kita. Ini bukan situasi yang bisa dimediasi sebenarnya. Jadi memang serangan yang terjadi di hari Sabtu ini sebetulnya tidak ada alasan kuat bagi Amerika Serikat menurut Anda jika akan mengacu pada negosiasi yang tengah dilakukan ya? Betul sekali. Jadi kalau dilihat dari statement dari Menteri Luar Negeri Oman, bahkan ada videonya segala ya yang mengatakan bahwa hasil akhir dari negosiasi di Oman itu jelas mengatakan pihak Iran itu bersedia untuk melakukan apapun yang diminta oleh Amerika Serikat. Dan Turki juga jelas-jelas melaporkan gitu ya bahwa dari pihak Turki juga bersedia membantu apapun karena dia punya perbatasan sampai 500 km panjangnya antara Turki dengan Iran. Tidak ada yang punya hasrat ya untuk menggunakan cara-cara militer di kawasan ini, apalagi dengan situasi perdagangan, situasi geopolitik yang masih sangat rentan pada saat ini, rapuh ya situasinya itu. Jadi sebenarnya ini betul-betul kita harus curigai merupakan agenda yang terhubung di antara Israel dengan Amerika Serikat dan agendanya pasti nggak jauh-jauh dari Board of Peace. Jadi kita justru harus hati-hati di sini ya. Menurut saya tadi kalau dikatakan Presiden sudah siap bertolak, Presiden siap bertolak ke Iran, ke Teheran. Itu menurut saya nih bagaimana ya yang melakukan bisikan kepada presiden gitu. Kan kasihan juga ya bahwa Indonesia itu punya risiko sangat besar untuk dilihat sebagai aktor yang delusional gitu loh jadinya. Karena lompatan diplomatik itu kan nggak bisa dilakukan begitu saja ya. Harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Kita
nggak bisa bilang misalnya, kalaupun kita mau masuk ke sebagai mediator, jaminannya apa? Apa lagi yang mau Tapi kita Mbak Dina, kalau tadi Anda singgung soal ini agenda terkait dengan board office, bagaimana jika kan Indonesia bergabung? Nah, jika ada keinginan dari Indonesia, Presiden Prabowo sebagai fasilitator untuk memediasi, ini apakah bisa sedikit meredakan tensi nantinya? Kan poinnya tadi adalah kita mau minta apa lagi dari Iran? Kalau Iran sudah mau menyerahkan segala hal dan ternyata Amerika tetap saja nggak terima, dan Netanyahu dengan berapi-api bilang kita menjalankan Operation Lion's Roar, auman singa bersama-sama join dengan sangat bangganya dia melakukan hal ini. Lalu kita mau minta apa? Ini kemanusiaan kita di mana juga terhadap solidaritas kita di mana terhadap Iran, itu kan? Padahal Iran itu adalah anggota dari OIC, anggota dari D8, D8 yang kita juga menjadi anggota tuan rumah. Dan kita sendiri sudah bilang kan, menyuarakan Presiden mengatakan, mari kita lakukan persatuan di antara negara-negara Islam. Di mana itu semua? Kan kita harus bisa balance ya posisinya. Jangan kita menuding lagi si Iran masih punya agenda yang lain kan. Ketika kita menawarkan diri sebagai mediator, maka kita harus memikirkan posisi apa yang bisa kita tawarkan buat si Iran. Garansi apa yang mau kita berikan kepada Iran supaya Iran mau kan duduk lagi di meja perundingan. Harus ada harapan kan bahwa ketika dia bukannya dipermalukan atau dipaksa lebih keras untuk menyerahkan segala-galanya sampai habis gitu kan. Itu saya kira juga bukan solusi yang tepat gitu. Jadi kita sendiri nggak bisa serta-merta datang ke sana seakan-akan menghentikan orang tawuran di jalan gitu loh. Ini masalah yang sangat-sangat berat, masalah bahwa Amerika Serikat dan Israel sedang bersekutu untuk agenda dia yang di Gaza juga di tepi barat untuk meratakan itu semua dan memastikan lagi hambatan buat si Israel berjaya di Timur Tengah. Itulah agenda yang harus kita waspadai. Mbak Dina, jika eskalasi ini terus meningkat, Timur Tengah jadi pecah nih, bagaimana nanti dampaknya bagi Indonesia yang bisa dirasakan langsung? Dampak langsungnya tentu ke konektivitas dan juga ke energi. Harga energi kita sebagai net importer tentu harus siap-siap pasokan itu akan sulit, harga akan naik. Kemudian yang kedua konektivitas, bagaimanapun juga kargo barang-barang untuk ekspor kita menuju ke daerah Timur Tengah, Afrika maupun ke Eropa itu pasti melalui jalur-jalur strategis tersebut termasuk lewat Selat Hormuz. Jadi kita harus memikirkan aspek ekonominya itu. Aspek yang lain adalah citra kita sebagai anggota yang memang punya niat baik di Board of Peace. Ini kita sedang dipertaruhkan ini posisinya. Kalau kita tidak mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Israel, yang terang-terangan mengatakan tujuannya itu adalah untuk menghantam Iran, kita jadinya harusnya jadi aneh kan? Ini katanya kita tujuannya peace. Tidak ada satupun statement maupun pernyataan yang peaceful. Di mana posisi kita? Jadi menurut saya kita sendiri sebagai bangsa gitu ya, jati diri apa mau kita sampaikan dalam situasi yang menurut saya betul-betul memprihatinkan ini. Kita harus ya bersikap mengatakan kecaman keras atas apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Baik. Terima kasih pendiri Sinergi Policies Dina Prapto Raharja telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mbak Dina. Sama-sama, selamat malam.